Ayah Abu Nawas adalah seorang hakim kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari, ayah Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah sang raja untuk mengubur jenazah ayahnya itu, sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Hakim Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati, dan mendoakannya. Maka raja bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi seorang hakim, menggantikan posisi ayahnya. Namun demi mendengar rencana sang raja, Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan ayahnya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam ayahnya. Dan di atas makam ayahnya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersukacita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh ayahnya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari sang Raja Harun al-Rashid yang datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Raja untuk menghadap ke istana," ucap utusan Raja. "Untuk apa Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," tegas utusan Raja. "Utusan Raja, kau jangan banyak omong. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Utusan Raja hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Raja?" tanya utusan Raja. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu dan aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya utusan Raja dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," sergah Abu Nawas sembari mengeruk debu dan dilempar ke arah utusan Raja dan teman-temannya. Utusan Raja itu pun segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Raja Harun al-Rashid. Dengan geram Raja berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Utusan Raja segera mengajak beberapa prajurit istana dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan Raja. Namun lagi-lagi di depan Raja Abu Nawas berlagak bodoh, bahkan tingkahnya ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur sang Raja. "Wahai Raja, tahukah Anda kalau terasi itu asalnya dari udang?" "Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas," geram sang Raja. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" timpal Abu Nawas. Sang Raja merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali." Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Kau masih ingat janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh raja, maka engkau berkata, 'Aku bagi dua, engkau satu bagian dan aku satu bagian.' Sekarang mana bagianku itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Apa kau benar-benar menginginkan hadiah raja yang diberikan kepadaku tadi? Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian." Penjaga pun kegirangan. "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari raja." Tanpa banyak omong lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu klenger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya.
Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Raja Harun al-Rashid. "Wahai rajaku, ampun beribu ampun, hamba datang kemari untuk mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari rajaku." Sang raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan raja, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah engkau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Abu Nawas menjawab, "Ampun raja, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya engkau memukuli orang itu?" tanya raja. "Rajaku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh raja, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi, hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya." "Hai penunggu pintu gerbang, benarkah engkau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya raja. "Benar tuanku," jawab penunggu pintu gerbang. "Tapi hamba tiada mengira jika raja memberikan hadiah pukulan." Sang raja pun tertawa. "Dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut raja. "Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu." "Ampun tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas pun berkata, "Rajaku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilanmu. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Jangan khawatir Abu Nawas." Sang raja kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid mengadakan rapat dengan para menterinya. Raja berkata, "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai hakim?" Perdana Menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi hakim." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi hakim." Raja pun berkata, "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena ayahnya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari hakim yang lain saja." Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila, maka Raja Harun al-Rashid mengangkat orang lain menjadi hakim kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Polan, yang sejak lama berambisi menjadi hakim. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar raja untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi hakim. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi hakim kepada raja, maka dengan mudah sang raja menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi hakim, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. "Alhamdulillah, aku telah terlepas dari musibah yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi hakim? Kenapa tidak yang lain saja?" Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada suatu hari, ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati ayahnya yang sudah lemah lunglai. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Lah cium telinga kanan ayahnya yang ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Ceritakan dengan sejujurnya baunya kedua telingaku ini," tanya sang ayah. Abu Nawas menjawab, "Wahai ayah, sungguh mengherankan. Telinga ayah yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri baunya amat busuk." Lalu sang ayah berkata,
"Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Pada suatu hari, datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka kepadanya, maka tak kudengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi hakim. Jika kelak kau suka menjadi hakim, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi hakim, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai hakim oleh Raja Harun al-Rashid. Tapi tak bisa tidak, Raja Harun al-Rashid pastilah tetap memilihmu sebagai hakim. Dan inilah alasan mengapa Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi hakim. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi hakim, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan, ia kerap kali dipaksa datang ke istana, hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan aneh dan tidak masuk akal sang raja.